Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program talk show, dan tadi seperti saya katakan kami mengundang interaktif ya, dan partisipasi Anda di sini untuk bertanya kepada, di sini ada Dr. Azwar dan Dr. Lily terkait bagaimana mungkin yang berhubungan dengan penyakit THT ini, karena juga kita di tanggal 3 Maret 2022 ini merupakan Hari Pendengaran Sedunia ya. Lalu bagaimana dengan telinga Anda? Apakah sudah Anda jaga, Anda rawat semaksimal mungkin, ataupun ada hal-hal lain? Jika ada kendala juga bisa langsung ditanyakan bersama dua dokter THT kita di sini. Baik, Dr. Azwar dan Dr. Lily, memang tadi berbicara tentang peringatan Hari Pendengaran Sedunia ini, kita kembali untuk mengajak masyarakat, mengingatkan masyarakat, ayo kita jaga telinga, kesehatan telinga kita, terutama di masa pandemi ini, kita jaga telinga kita sendiri dan juga keluarga kita, gitu dok ya. Nah mungkin juga melihat bahwa untuk di Aceh sendiri ini dok ya, itu kondisi saat ini terkait dengan tulis saraf itu di Provinsi Aceh, kira-kira seperti apa dok? Secara gambaran tingkat dunia kita lihat, sekarang ada 466 juta jiwa orang yang mengalami gangguan dengar. 97% itu dialami oleh orang dewasa dan hanya 3% pada anak di bawah usia 5 tahun. Untuk tingkat provinsi sudah ada penelitian di riset kesehatan dasar, ada 2,5 dari anak orang yang usia di atas 5 tahun mengalami gangguan dengar, 2,5%. Oleh karena itu, kalau kita penduduk di Aceh ada 5,5 juta, berarti termasuk dalam secara linear angka itu termasuk tinggi. Dan kita bisa mencegah dengan penyebarluasan informasi, memberikan akses pelayanan dan kepedulian pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan untuk deteksi dini, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan gangguan dengar ini, juga untuk memfasilitasi mereka bisa mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan yang baik. Oke, memang lebih banyak ke yang dewasa ini dok ya. Nah mungkin Dokter Lily sendiri ini, Dokter Lily sebagai Ketua Komda pasti punya data yang akurat untuk Provinsi Aceh, usia realnya ini berapa orang dok, kalau misalnya untuk di Aceh ini dok yang menderita tulis saraf ini? Sebenarnya kalau data yang real untuk tulis saraf ya, kita belum di Aceh ini belum ada. Belum pernah dilakukan penelitian. Cuman kita memang sedang melakukan penelitian dan belum ada hasil yang artinya bisa kita publikasikan ya. Tapi dari data yang Rumah Sakit Umum Zainal Abidin itu ada sekitar pada tahun 2020 ada sekitar 297 kunjungan yang dengan gangguan pendengaran. Itu lebih banyak ke tulis sarafnya. Jadi kalau tulis saraf berarti dia permanen kan. Jadi kita sangat menyayangkan kalau angka itu tinggi dalam 1 tahun. Apalagi kalau nanti mungkin sudah ada penelitian ya, sudah ada angka real, kita bisa menampilkan atau mempublikasikan kepada pemerintah bahwa kita sudah waktunya loh ini untuk aware terhadap banyak penyakit telinga yang menimbulkan gangguan pendengaran ya. Salah satunya sih kalau pada remaja itu adalah bising ya, bising itu yang memang harus dicegah. Dan bisa kita cegah dengan artinya dengan promosi kita ya, promosi artinya kita mengedukasi terus menerus kepada remaja ya, seperti di ini tampilan di banner kita ini ada nampak tingkat kebisingan dari beberapa suara yang ada di lingkungan kita, dan ini bisa kita jadikan patokan bahwa makin kuat intensitas suara yang dihasilkan oleh suatu mesin atau suatu yang bising di lingkungan itu bisa mengganggu pendengaran dan sifatnya permanen, menetap, dan itu tidak akan pulih walaupun diobatin. Jadi kalau memang itu bisa cegah, kenapa tidak kita cegah ya? Jadi sangat penting menjaga
pendengaran. Oke, kalau di sini di banner ini ada tingkat kebisingan, itu ada ini persentasenya atau apa ini? Apa nih dok ini angka? Desibel, intensitasnya. Intensitasnya, baik. Kekuatan suaranya. Kekuatan suaranya ini tuh bisa lihat sendiri di belakang saya ini ada intensitasnya, suara-suara yang bisa menimbulkan kebisingan ya. Tapi kalau memang mungkin kita tidak bisa menghindari kebisingan ini, tapi mungkin dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang itu tidak masalah itu dok ya. Jadi kan kita hanya menampilkan intensitas kebisingan. Ini kita dari 10 sampai 140 desibel dengan berbagai macam bising yang ada di lingkungan. Ini kesemuanya kalau dalam intensitas yang terus-menerus itu menimbulkan tuli saraf. Baik. Tuli saraf itu ada tuli yang permanen. yang tidak bisa diobatin. Ya, jadi ini jadi derita panjang. Seumur hidup dia mengalami tuli. Karena kita tahu tuli itu sebenarnya adalah akibat telinga kita itu tidak bisa merubah gelombang elektromagnetik, energi mekanik atau gelombang suara yang ditangkap oleh daun telinga itu tidak bisa dirubah menjadi impuls listrik atau suara listrik ya, yang dapat ditangkap, diterjemahkan oleh otak. Jadi kalau itu tidak bisa diterjemahkan oleh otak, maka kita nggak mendengar. Jalur-jalurnya bisa dari daun telinga dulu sampai ke dalam telinga. Tapi kalau tuli saraf itu cenderung di bagian dalam telinga, bagian dalam, dan tidak nampak di luar dalam, artinya postur tubuh kita sekarang. Jadi orang dengan gangguan pendengaran memang kita nggak tahu, dia nggak akan nampak cacatnya ya. Benar. Beda dengan orang buta. Kalau orang buta nampak langsung cacatnya. Tapi kalau orang dengan gangguan pendengaran atau tuli, kita nggak tahu. Baik. Tahu setelah kita ngobrol, mungkin dia tidak nyambung. Tidak Itu tidak aja merespon mungkin. ya. Jadi kalaulah seumur hidup mungkin dari kecil dia nggak bisa mendengar ya karena tuli saraf itu. Maka sepanjang hidupnya dia kan nggak mendengar, ya, nggak mendengar, mungkin berefek ke masa depan. Baik. Nah, ke masa depan dia nggak bisa sekolah, tidak bisa mendapat pekerjaan, tidak bisa mencari mata pencaharian untuk keluarganya. Ya akhirnya hidup di masa tua tidak berguna. Ya itu kita tidak ada orang yang mau dengan kondisi seperti itu. Iya. Tidak ada orang yang mau dengan kondisi tidak bisa mendengar ya, karena efeknya itu bagi kehidupan sangat ini dok ya, sangat menyangkut semua hal ya, bagaimana dia bisa melanjutkan kehidupannya ya. Nah mungkin ini yang harus terus diwaspadai, bahwa pendengaran itu adalah aset, dan bagi kita yang memiliki pendengaran maka jagalah dengan sebaik mungkin. Nah tadi bahwa tuli saraf ini tidak bisa disembuhkan itu dok ya, jadi memang tidak ada langkah lain ataupun antisipatif apa itu yang harus dilakukan ini dok? Iya, kalau tuli saraf kalau itu permanen dan tidak bisa disembuhkan, walaupun dengan menggunakan alat bantu atau bagaimana? Ada solusi memang menggunakan alat bantu, namun kita harus juga mempertimbangkan sisa pendengaran yang masih ada. Ya, sisa pendengaran itu nanti kita periksa dengan menggunakan alat namanya audiometri. Nah, di situ akan nampak seberapa jauh gangguan pendengarannya, seberapa berat gangguan pendengarannya. Kalau masih ada sisa pendengaran, mungkin masih bisa dibantu dengan alat bantu dengar yang artinya yang biasa-biasa saja ya. Tetapi kalau sudah sangat jatuh, kita sebut profound, itu memerlukan alat bantu pendengaran, alat bantu pendengaran itu yang artinya jauh lebih canggih ya, dengan harga yang jauh lebih mahal. Bahkan mungkin solusi sekarang ya pada anak-anak dengan tuli sejak lahir itu sebelum dia usia 2 tahun, sebelum dia proses bicara, artinya masa emas anak itu dari lahir sampai usia 2 tahun itu, sampai di usia 2 tahun dia tuh mulai berbicara. Nah, kalau dia nggak mendengar, dia nggak akan bicara. Dan dia tidak akan melewati masa emas tersebut. Masa emas tersebut. Jadi sebelum usia 2 tahun kita sudah harus melakukan intervensi. Sekarang kalau memang dengan alat bantu dengar ternyata tidak memberikan respon si anak, ya, artinya semahal apapun alat bantu, kita solusinya ada implan kohlea namanya, ya.
itu ditanamkan microchip di telinga bagian dalam, menggantikan saraf pendengaran, ya, itu ditanamkan di dalam telinga, yang fungsinya sebagai sel rambut, ya, sel rambut di telinga. Jadi apabila dia mendengar suara, maka alat itu yang akan berfungsi sebagai alat yang akan merubah suara menjadi gelombang listrik yang akan disampaikan ke otak, sehingga otak bisa menerjemahkannya sebagai suara. Dan jadi itu yang cochlear implant sekarang lagi tren ya, namun harganya sangat mahal. Nama tadi cochlear implant atau implant cochlear ya, cochlear implant bahasa. Cochlear implant. Harganya dok sangat fantastis. Baik, mungkin tidak ditanggung BPJS juga dok ya. Tidak ditanggung BPJS, mungkin juga harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk melakukan hal itu. Nah, ya, mungkin itu akibat dari tuli saraf juga, yang artinya tidak hanya berefek kepada derita panjang, tapi juga derita kepada kantong. Derita panjangnya sampai ke kantong ya. Iya. Baik, nah tapi intinya lagi bahwa yang sudah diberikan telinga dengan sempurna, mari kita rawat, mari kita jaga, itu dok ya. Nah, tadi kita bicara tentang kondisi terkait di Provinsi Aceh. Nah, mungkin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh, itu ada tidak dok mungkin yang selama perjalanan dokter sendiri keliling Aceh ini ya, angka untuk tulis saraf ini kira-kira di kabupaten kota mana nih yang mungkin tinggi? Apakah mungkin spesifiknya juga dengan dengan geologi ataupun geografi wilayahnya yang mungkin dekat dengan pantai, itu kan ombak juga kebisingan itu dok ya, mungkin ada korelasinya tidak? Kalau data yang ini belum kita punya ya. Tapi kalau melihat kondisi geografis daerah Provinsi Aceh, kita belum banyak menemukan kalau akibat bising ya, pada terutama yang kita temukan baik di rumah sakit atau di praktek-praktek pribadi itu biasanya akibat penggunaan gadget. Lebih ke penggunaan gadget seperti Dokter Azhar ceritakan tadi ya. Karena tidak terkendali ya, karena dan itu juga usia anak-anak atau usia dewasa ini? Remaja. Remaja. Memang mereka yang sangat dekat dengan gadget sendiri. Jadi yang sangat tinggi intensitas pemakaian gadget, dan artinya memanfaatkan teknologi sekarang, dan artinya ya masa-masa remaja itu masa-masa yang artinya belum bisa mengontrol mengambil mana yang positif, mana yang negatif ya. Semua mereka serap ya, mereka serap dan mereka pergunakan kan. Kita selaku orang tua lah yang akan mengarahkan bahwa ini nggak bagus, ini bagus. Jadi ini peran dari kita ini mengedukasi kepada anak itu penting, dan acara ini adalah penting untuk kita memberikan edukasi tidak hanya kepada remaja, juga kepada orang dewasa lain, supaya bisa mengedukasi orang lainnya. Jadi saling memberikan informasi. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi terus menerus mengingatkan. Ini juga sejalan dengan peringatan Hari Pendengaran Sedunia di tanggal 3 Maret nanti. Mungkin ada kegiatan lain tidak dok di tanggal 3 Maret nanti ini? Mungkin Dokter Azhar bisa. Silakan. Sebagaimana instruksi dari WHO ke Jakarta meneruskan ke provinsi. Di Aceh kita mengadakan kegiatan perayaan ini, peringatan pendengaran sedunia dalam bentuk penyuluhan, kemudian kegiatan interaktif seperti ini, kemudian kunjungan ke sekolah, kemudian penyuluhan ke masyarakat. Baik melalui TV ataupun RRI ataupun radio swasta. Kemudian juga screening gangguan dengar pada anak-anak sekolah dan bersih-bersih telinga pada anak-anak sekolah SD. Itu dilakukan, dipusatkan secara provinsi itu di Kota Sabang. Dari 0 km kita menyuarakan sehat telinga dan pendengaran se-Indonesia dari. Nah, saya baru tahu loh dok ada seperti itu. Biasanya kalau yang biasanya yang saya tahu itu mungkin kesehatan gigi itu itu sering ke sekolah-sekolah, dan ternyata untuk bersihkan telinga itu juga ada itu dok ya. Seperti kata Dokter Lili tadi, salah satu gangguan dengar itu
karena adanya kotoran telinga sehingga menyumbat telinga. Benar. Itu akan mempengaruhi prestasi anak di sekolah. Betul, Dia kurang mendengar, prestasinya juga akan berpengaruh. Hal ini juga harus diketahui oleh guru. Padahal hanya penyebabnya dari kotoran telinga itu. Tapi apa yang sering terjadi di masyarakat itu bahwa mungkin ada anak yang yang tidak mau dibersihkan telinganya itu, Dok. Ya. Itu saya juga mengalami, anak saya memang tidak mau dibersihkan, harus dipaksa. Mungkin itu ada solusinya tidak, Dok? Ini? Ya, kita melatih dia untuk akrab dengan dokter. Jadi jangan kalau anak lagi perlu dibujuk, itu jangan ditakuti dengan pelayanan medis. Jadi kita bawa ke dokter kita bawa ke dokter disuntik. Itu pada saat kita butuhkan, lalu dia takut, nggak mau datang. Bagaimana kita mengakrabkan anak itu dengan fasilitas kesehatan? Kalau ada keluhan, segera dilaporkan pada orang tua, pada guru, supaya segera diperiksakan pada fasilitas kesehatan terdekat. Nanti artinya nanti akan ada peringatan itu yang dipusatkan di Kota Sabang nih, Dok, ya. Di provinsi di Kota Sabang itu bersih-bersih telinga nanti ke sekolah-sekolah. Oke, nah jadi ini juga salah satu program dari pemerintah. Mungkin ada program yang lain tidak, udah ini apa yang harus dilakukan pemerintah dalam melihat ataupun mencegah tuli saraf ini, Dok? Penyebaran informasi melalui selebaran-selebaran, baik di sekolah maupun di rumah sakit, kemudian penyuluhan di fasilitas kesehatan oleh dokter THT ataupun dokter umum yang ada di daerah, supaya informasi ini mereka tahu. Karena tidak semua orang paham dengan zat-zat, tidak bisa mengakses, tapi kalau mereka sudah mendengar langsung ataupun melalui radio, mereka akan paham, sehingga mereka akan terpapar dengan informasi menjaga kesehatan pendengaran ini. Kita harus tahu, telinga ada dua. Sejak lahir kita punya telinga, tapi belum semua kita punya pendengaran. Kemudian kalau tuli saraf, ada tuli saraf satu sisi, ada dua sisi. Kalau anak lahir dengan kelainan pendengaran, biasanya kedua sisi. Nah, kemudian pada orang tua lanjut usia, yang namanya presbikusis, biasanya dua sisi. Tapi ada juga yang tuli saraf ini kejadiannya pada sebelah, misalnya trauma kepala. Ataupun ada tumor di otak, ataupun karena tuli bising. Seseorang yang biasa menggunakan zat-zat pada telinga yang terbiasa, dan misalnya kanan terus, volume yang tidak terkontrol waktu yang sudah terlalu lama, dia akan menyebabkan tuli bising, tuli saraf akibat bising pada satu sisi. Nah, kemudian tuli saraf ada dua, ada koklea, bagian rumah siput, ada di belakang rumah siput. Kalau belakang rumah siput biasanya karena tumor otak ataupun karena cedera kepala. Jadi menjaga telinga dan pendengaran ini bukan hanya tugas rutin bagi dokter. Oleh kepolisian juga memberikan himbauan dan bahkan memberikan sanksi supaya orang memakai helm. Tujuannya apa? Untuk melindungi kepala dan telinga. Jadi memakai helm itu bukan hanya melindungi kepala, tapi juga melindungi semua indera yang ada di kepala, termasuk wajah. Benar, Dok. Kemudian tumor otak. Jadi dokter ataupun rumah sakit itu ada penyuluhan supaya mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, tidak merokok. Karena kalau udah menyebabkan merokok, akan timbul tumor. Tumor itu kadang ada jinak, ada ganas. Seandainya ganas, ada yang sampai ke area otak. Kalau mengenai area otak yang di pusat pendengaran di otak itu akan menyebabkan gangguan dengar. Maka dilarang merokok itu bukan hanya untuk paru-paru saja, tapi bisa juga menyebabkan tumor di otak yang menyebabkan gangguan pendengaran. Dan ternyata banyak ini, Dok, ya. Banyak yang penyebabnya banyak, kemudian bisa mengganggu di sekitar telinga juga banyak. Jadi benar-benar harus dijaga anggota tubuh kita ini, ya, terutama juga telinga. Nah, pemirsa, sepertinya kita juga harus break lagi, dan kami juga masih menunggu partisipasi Anda untuk berinteraktif kami di segmen berikutnya. Tetap bersama kami dalam program Talk Show.